Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu dosen yang saya hormati, juga rekan-rekan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang pertama, yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum. Namun sebelum membahas landasan pengembangan kurikulum, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu hakikat dan prinsip pengembangan kurikulum. Ya, pada hakikatnya pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah, dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum yang disusun dengan fokus pada nilai-nilai tadi. Adapun selain berpedoman pada landasan-landasan yang ada, pengembangan kurikulum juga berpijak pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 5 tentang kurikulum, Pasal 36 Ayat 1, bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan suatu pendidikan nasional. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Setiap pengembangan kurikulum selain harus berpijak pada sejumlah landasan, juga harus menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Dengan adanya prinsip tersebut, setiap pengembangan kurikulum diikat oleh ketentuan atau hukum sehingga dalam pengembangannya mempunyai arah yang jelas sesuai dengan prinsip yang telah disepakati. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi berkenaan dengan kesesuaian antara komponen tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tujuan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Adapun relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian. Relevansi ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas berkenaan dengan kebebasan atau keluasan yang dimiliki guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi siswa sesuai minat dan bakatnya. Yang ketiga, ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas berkenaan dengan adanya kesinambungan materi pelajaran antar berbagai jenis dengan jenjang sekolah serta antara tingkatan atap kelas.
Perkembangan dan proses belajar berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ada prinsip praktis dan efisiensi. Kurikulum harus mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah. Tepat pelaksanaannya dan menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan juga biaya. Yang kelima, prinsip efektivitas, ya. Jadi keberhasilan pelaksanaan kurikulum harus diperhatikan baik kuantitas maupun kualitas. Keberhasilan kuantitas itu ditinjau dari komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses belajar, dan evaluasi. Sedangkan keberhasilan kualitasnya dilihat dari berhasil pelaksanaan kurikulum yang ada. Yang keenam adalah prinsip khusus. Adapun prinsip khusus yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum antara lain prinsip keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, penguasaan integrasi nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika, keamanan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan keterampilan hidup berpusat pada anak, serta pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Mungkin untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Aprilia dari Prodi PAI kelas karyawan semester 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Aikmal. Di sini ada poin B, landasan pengembangan kurikulum. Menurut Jornby, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, suatu prinsip yang mendasari, contohnya seperti landasan kepercayaan agama, dasar atau titik tolak. Secara umum dapat disimpulkan bahwa landasan pokok dalam pengembangan kurikulum adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu filosofia. Menurut asal katanya, filsafat berarti cinta akan kebenaran. Orang-orang berfilsafat adalah orang yang senang akan kebenaran. Orang yang ahli berfilsafat disebut filosofer. Dalam menyeluruh mengandung arti bahwa filsafat bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan juga suatu pandangan yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Terus manfaat filsafat pendidikan. Dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Ada filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Terus ada kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa, maka kurikulum yang dikembangkan juga harus mencerminkan filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Terus ada aliran-aliran filsafat pendidikan. Menurut Reza Mudia Harjo, terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya.
dan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan pendidikan Indonesia pada khususnya, yaitu yang pertama ada idealikan. Menurut Reza Mudia Harjo, terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan pendidikan Indonesia pada khususnya, yaitu yang pertama ada idealisme, yang kedua realisme, yang ketiga pragmatisme. Idealisme, konsep-konsep filsafat. Metafisika, yaitu realitas atau kenyataan yang sebenarnya bersifat spiritual atau rohania. Kedua, humanologi, jiwa dikaruniai kemampuan berpikir atau rasional. Terus yang kedua ada realisme, konsep-konsep filsafat. Metafisika, realitas atau kenyataan yang sebenarnya berfilsafat, bersifat fisik atau materi. Yang kedua humanologi, hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakannya. Yang ketiga epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui penginderaan melalui pikiran. Yang keempat aksiologi, tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam yang dipengaruhi melalui ilmu. Terus yang ketiga ada pragmatisme, konsep-konsep filsafatnya. Metafisika, suatu teori umum tentang kenyataan, tidak mungkin dan tidak perlu kenyataannya yang sebenarnya adalah kenyataan fisik. Humanologi, manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Terus yang ketiga epistemologi, pengetahuan bersifat relatif dan terus berkembang. Yang keempat aksiologi, ukuran tingkah laku perorangan dan sosial ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup. Ini berarti tidak ada nilai yang absolut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita Mayangsari dari kelas PAI Karyawan semester 6 akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah disampaikan Rianti. Nah, langsung saja kita ke nomor 3, ada pragmatisme. Pragmatisme itu dalam pragmatisme itu ada konsep-konsep filsafat. Yang pertama, metafisika, yaitu suatu teori umum tentang kenyataan tidak mungkin dan tidak perlu. Yang kedua ada humanologi, yaitu manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Yang ketiga ada epistemologi, yaitu pengetahuan yang bersifat relatif dan terus berkembang. Yang keempat ada aksiologi, yaitu ukuran tingkah laku perorangan dan sosial ditentukan secara eksperimental. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep-konsep pendidikan. Yang pertama adalah ada tujuan pendidikan, yaitu untuk memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan perorangan dan masyarakat. Yang kedua, ada isi pendidikan, yaitu kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji serta minat-minat kebutuhan-kebutuhan anak. Dan pendidikan liberal yang menghilangkan pemisahan antara pendidikan umum dengan pendidikan praktis atau vokasional. Nah, nomor 3-nya ada metode pendidikan, yaitu untuk metode ini itu untuk berpikir reflektif atau metode pemecahan masalah yang merupakan metode utamanya. Yang keempat ada peranan peserta didik dan pendidik. Nah, peserta didik di sini sendiri adalah sebuah organisme yang rumit yang mampu tumbuh. Nah, untuk peranan pendidiknya adalah yaitu mengawasi dan membimbing pengalaman belajar tanpa terlampau banyak mencampuri urusan minat dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya kita ke landasan psikologis pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu yang terlibat di dalamnya. Karena apa yang ingin disampaikan menuntut peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar atau sering disebut dengan proses belajar.
Untuk itu, paling tidak dalam pengembangan kurikulum diperlukan dua landasan psikologi, yaitu psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Psikologi belajar sendiri di sini berarti merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana peserta didik melakukan perbuatan belajar. Sedikitnya ada 3 jenis teori belajar yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia. Teori belajar tersebut adalah yang pertama, ada teori psikologi kognitif. Aliran ini bersumber dari psikologi Gestaltfeld yang melihat bahwa belajar merupakan perbuatan yang bertujuan eksplorasi, imajinatif, dan kreatif. Yang kedua ada teori psikologi behavioristik. Teori ini juga sering disebut dengan stimulus respon teori atau ESR. Kelompok ini mencakup 3 teori, yaitu SR Bond, conditioning, dan reinforcement. Nah, yang ketiga ada teori psikologi humanistik. Di sini tokoh teorinya adalah Abraham H. Maslow dan Carl Roger. Teori ini berpandangan bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri dari faktor internal dan bukan oleh faktor lingkungan dan lain-lain. Karena itu teori ini disebut juga dengan self theory. Selanjutnya materi yang ketiga adalah landasan sosiologis pengembangan kurikulum. Nah, landasan sosiologis ini adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Kalau dipandang dari sosiologi, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan. Pendidikan adalah proses sosialisasi dan berdasarkan pandangan antropologi. Nah, langsung saja di sini ke masyarakat dan kurikulum. Masyarakatnya sendiri itu adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda atau suatu kelompok individu yang terorganisasi. Nah, yang poin selanjutnya ada kebudayaan dan kurikulum. Kebudayaan ini dapat diartikan sebagai keseluruhan ide atau gagasan, cita-cita, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan nilai-nilai yang telah disepakati oleh masyarakat. Yang materi selanjutnya adalah landasan teknologis pengembangan kurikulum. Ilmu pengetahuan ini itu seperangkat dengan pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara langsung berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam model konsep pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau yang disiapkan oleh guru. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya sangat bersifat intelektual. Nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama disiplin ilmu. Seperti yang kita tahu ada bahasa, geografi, ada matematika, ilmu kealaman, ada sejarah, dan sebagainya. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis, yaitu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, studi yang bersifat integratif, pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Ciri-ciri kurikulum subjek akademis. Nah, kurikulum subjek akademis ini mempunyai beberapa ciri-ciri berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Metode yang banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis adalah metode expository dan inquiry. Sedangkan pola organisasi isi kurikulum subjek akademis
yaitu ada correlated curriculum, unified atau concentric curriculum, integrated curriculum, problem solving curriculum. Tentang kegiatan evaluasi kurikulum subjek akademis menggunakan beberapa evaluasi yang bersifat maksudnya yang bervariasi yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Selanjutnya, pemilihan disiplin ilmu. Masalah besar yang dihadapi oleh para pengembang kurikulum subjek akademis adalah bagaimana memilih mata pelajaran dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada. Ada beberapa saran untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu mengusahakan adanya penguasaan yang menyeluruh dengan menekankan pada bagaimana cara menguji kebenaran atau mendapatkan pengetahuan. Lalu, mengutamakan kebutuhan masyarakat atau social utility, menekankan pengetahuan dasar, penyesuaian mata pelajaran dengan perkembangan anak. Para pengembang kurikulum subjek akademis ini lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak. Mereka pada umumnya kurang memperhatikan bagaimana siswa belajar dan lebih mengutamakan susunan isi, yaitu apa yang diajarkan. Proses belajar yang ditempuh oleh siswa itu sama pentingnya dengan penguasaan konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dalam perkembangan selanjutnya harus dilakukan beberapa penyempurnaan. Yang pertama yaitu untuk mengimbangi penekanannya pada proses berpikir. Kedua, adanya upaya-upaya untuk menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individu dan kebutuhan setempat. Ketiga, pemanfaatan fasilitas dan sumber yang ada pada masyarakat. Nah, kurikulum humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi atau personalized education, yaitu dipaparkan oleh John Dewey dan juga J.J. Rousseau. Nah, aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Pendidikan humanistik ini menekankan peranan siswa. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan juga akrab. Oleh karena itu, peran guru yang diharapkan adalah mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif, menghormati individu peserta didik tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat. Nah, karakteristik kurikulum humanistik ini mempunyai beberapa karakteristik berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Menurut para humanistik, kurikulum berfungsi untuk menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid. Bagi mereka, tujuan pendidikan itu adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis, yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga belajar. Kurikulum humanistik ini menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dengan murid. Dalam evaluasi kurikulum humanistik itu sangat berbeda dengan yang biasanya. Model lebih mengutamakan proses daripada hasil. Kelemahan kurikulum humanistik ini, keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individu peserta didik. Nah, tapi meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kurikulum ini, prinsip-prinsip psikologis yang ada kurang terhubung. Demikian pemaparan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Tri Apriyatin akan melanjutkan pembahasan di materi kedua di poin C dan juga poin D. Poin C yaitu mengenai kurikulum rekonstruksi sosial.
Kurikulum ini berbeda dengan model-model kurikulum lainnya karena lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Di dalam kurikulum ini terdapat desain dan ciri-ciri. Yang pertama, asumsi. Yang kedua, masalah-masalah sosial yang mendesak. Dan yang ketiga, pola-pola organisasi. Selain itu, di dalam kurikulum ini terdapat komponen-komponennya. Yang pertama, tujuan dan isi kurikulum. Yang kedua, metode. Dan yang ketiga, evaluasi. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum ini yaitu melibatkan yang pertama, survei kritis terhadap suatu masyarakat. Yang kedua, studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional. Yang ketiga, studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal. Yang keempat, uji coba kaitan praktik politik dengan perekonomian. Kelima, berbagai pertimbangan perubahan politik. Dan yang keenam, pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya poin D, mengenai kurikulum teknologi. Di kalangan pendidikan, teknologi tentunya sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu, kaset, ataupun video pembelajaran. Banyak pihak yang kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisis masalah kurikulum dalam hal pembuatan implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksional. Ciri-ciri kurikulum teknologi, yang pertama adanya tujuan, yang kedua adanya metode, lalu yang ketiga adanya organisasi bahan ajar, dan yang keempat adanya evaluasi.